Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, karena Jokowi sedang ditimpa kebingungan dalam menghadapi tudingan ijazah palsunya, dia lantas membidik Partai Biru sebagai dalang keonaran isu ijazah palsu itu. Jokowi dan beberapa ternaknya menuding ada orang besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Jadi seperti Pak Dengkek, Jokowi asal tuding dan sempat gerusa-gerusu membidik Pak SBY sebagai orang besar itu. Jokowi seperti Pak Dengkek yang lupa bahwa karir politik Pak SBY itu cukup ideal. Selain sebagai Jenderal TNI dan lulusan terbaik dari Akmil Magelang tahun 1973, pendidikan kemiliteran yang ditempuhnya sangat luas di Amerika Serikat, Belgia, Jerman, dan di luar negeri pun beliau tetap menjadi lulusan terbaik. Nah, sama-sama pernah jadi presiden 2 periode, tapi dari sudut pandang karir pendidikannya, Jokowi bukan siapa-siapa, maaf, dibanding Pak SBY. Jadi gegabah sekali Jokowi menuding orang besar yang menjadi dalang isu ijazah Jokowi palsu itu Pak SBY. Karena logo Partai Demokrat berwarna biru. PAN juga berwarna biru, tetapi arah tudingan Jokowi bukan ke Pak Zul. Saya lihat Jokowi sekeluarga pada hari ini pikirannya keruh dan semrawut, meminjam istilah Jokowi sendiri, berpikir ngalor ngidul. Dan kalau sudah ngalor ngidul, lama-lama jadi ngetan bali ngulon, rono mrene mung sak paran-paran. Jadi memang pemimpin atau orang yang bingung itu resah, gelisah, gundah gulana, kemudian lari-lari ke timur, kembali ke barat, kemudian ambil arah lain, yaitu ngalor ngidul dari utara kemudian ke selatan dan lain-lain. Nah, Jokowi itu menurut saya memang menderita post power syndrome. Ini sangat kentara. Barangkali karena sudah tidak ada partai politik yang membelanya kecuali PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang tidak terlalu besar, Jokowi dihimpit bayang-bayang nasib buruk di hari-hari mendatang. Risiko Jokowi memusuhi Pak SBY bisa membuat angan-angan Jokowi makin berantakan. Menjual Gibran jadi capres pada tahun 2029 besok juga makin tidak realistis, karena anak Pak Dengkek ini memang under capacity untuk nyapres. Ya, jadi khayalan lah ya. Sesungguhnya setelah Jokowi sekeluarga termasuk menantunya dipecat dari PDIP, bobot politik Jokowi dan anak-anaknya menjadi sangat ringan. Ya, seperti benda yang sangat ringan, ketika ada angin atau prahara yang kuat, benda-benda ringan itu jadi berserakan, bertebaran, dan terbentur-bentur di dinding yang keras dan bisa tercabik-cabik. Nah, Jokowi adalah prototipe manusia yang tidak bisa berterima kasih kepada partai yang telah berusaha payah mengusungnya jadi wali kota Solo, gubernur DKI, dan presiden 2 periode, yaitu PDIP, yang partai terbesar susah payah mengusung Jokowi, balasannya malah Jokowi musuhi partai yang telah membesarkannya. Jadi sekarang ini tidak berlebihan kalau saya mengatakan Jokowi yang sedang sakit-sakitan ini sesungguhnya dia mengalami shock. Jadi pernah menghayal mendirikan partai super TBK, sebuah khayalan yang tidak realistis, dan kebodohan Jokowi malah kemudian mencoba membangun politik dinasti dan nepotisme urakan di PSI. Tidak tertutup kemungkinan karena Jokowi justru jadi beban di PSI yang anggotanya umumnya kelas menengah dan jangan lupa cukup terpelajar. Jokowi bisa dinonaktifkan di PSI ya, kalau sekiranya Jokowi memang tidak bisa mendulang suara untuk PSI gitu, dan suara PSI tidak seperti yang dibayangkan kelak di tahun 2029. Jadi andalan Jokowi sekeluarga sekarang tinggal parcok, dan pengaruh Jokowi di parcok pun sesuai hukum alam terus semakin memudar.
Kepolisian pasti juga berpikir waras dan realistis, buat apa terus-terusan mendukung keluarga Jokowi kalau kemudian harus menghadapi opini publik yang makin tidak simpatik akibat keberpihakan polisi pada Joko Widodo itu. Dan Jokowi saya kira tidak paham hubungan antara sebuah organisasi dengan massa pendukungnya. Organisasi di sini berarti organisasi massa, organisasi sosial yang bergerak di berbagai bidang kehidupan, seperti ormas yang bergerak di bidang keagamaan, kebudayaan, kesenian, pendidikan, bahkan organisasi yang bernama negara. Kalau ada seorang ketua, bahkan ketua umum sebuah organisasi marah dan mutung karena sesuatu hal, sang ketua itu kemudian keluar, tapi ingat, organisasi yang dia pimpin terus berjalan, waras wiris tak kurang suatu apa. Jadi jangan disangka karena Jokowi meninggalkan PDIP, kemudian PDIP menjadi mengecil, sebaliknya ya. Jadi saya masih ingat nasihat Pak R. Fakhrudin almarhum. Beliau dulu pada tahun 80-an berkata, Muhammadiyah itu sebuah organisasi yang sudah jadi, ritme kerjanya sudah teratur, seluruh aturan main, rules of the game sudah berjalan mantap, konsisten dan produktif, kata Pak R waktu itu. Jadi kalau saya ngelokro atau ngambek atau mutung dan keluar dari Muhammadiyah terus saja berjalan, tak kurang suatu apa. Yang patah tumbuh dan yang hilang berganti, makin lama makin jadi. Nah, jadi Mas Jokowi, Anda sudah selesai, titik. Usai sudah Anda punya tugas kepresidenan, titik. Tidak perlu lagi Anda nongol ikut ngatur-ngatur urusan negara. Memalukan dan menggelikan. Biarkan Presiden Prabowo berpikir dan bekerja keras untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sudah sempat Anda rusak. Jadi Mas Jokowi, jangan Anda ganggu dan recokin. Saya kira itu aja sedikit pendapat saya mengenai perkembangan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.